Perkenankan saya di sini untuk menyampaikan sedikit, yaitu tugas dari kelompok 1 untuk menyampaikan materi. Semoga saja ini bermanfaat, yang bisa kita ambil hikmahnya. Dan kali ini untuk judul dari materi yang kami sampaikan adalah tentang kejujuran atau jujur, yang mana saat ini teman-teman semuanya yang ada dan bunda, sikap atau sifat kejujuran ini sangatlah penting bagi kita semuanya. Apalagi sekarang kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Puasa Ramadan yang sangat-sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sebuah perintah, sebuah amal ibadah terbesar di dunia. Bahkan merupakan, ada seorang pengamat yang menyampaikan bahwasanya puasa Ramadan ini adalah sebagai trainingnya umat Islam yang beriman, adalah training terbesar di dunia. Kenapa? Karena sudah tanpa diperintah lagi, mungkin tanpa diperintah oleh presiden, tanpa diperintah oleh bupati, tanpa diperintah oleh gubernur. Dengan turunnya ayat ini ketika sudah masuk pada tanggal 1 Ramadan, seluruh dunia, seluruh umat muslim di penjuru dunia taat dan patuh untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Masya Allah, Yanda dan Bunda. Maka perintah puasa ini sangat berarti, dan ini adalah bulan istimewa bagi kita semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sudah banyak mendengarkan kajian dari teman-teman kemarin, mungkin juga dari ustadz-ustadz ketika kita melaksanakan sholat tarawih di rumah, bahwasanya kita berpuasa ini tidak main-main ya dan bunda. Karena apa? Puasa ini tidak hanya kita hanya menahan lapar, tidak hanya menahan minum saja, itu kan gampang ya. Tapi dengan yang lainnya ini kita berusaha menjaga bagaimana perilaku kita tidak sampai mengganggu orang lain, bagaimana perkataan kita tidak menyinggung orang lain, bagaimana perbuatan kita tidak membatalkan puasa kita. Yaitu termasuk untuk melatih dalam puasa ini adalah sifat atau sikap kejujuran pada diri kita. Yaitu yang pertama adalah sifat jujur ini, bahwa puasa ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melatih kejujuran kita untuk diri kita sendiri dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dasarnya berpuasa ini apa? Yaitu ya ayyuhalladzina amanu, adalah iman kita. Yang pertama adalah dasar puasa ini kita laksanakan adalah karena perintah Allah, karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain. Kalau niat kita tanpa iman, puasa ini gampang. Mungkin keluar dari sekolah, kita lewat Pak Manto, kita bisa mampir, pulang ke rumah kita masih nunggu buka puasa, kita bisa ngaku puasa. Tetapi karena dengan dasar iman inilah kita harus jujur pada diri kita sendiri, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sedang berpuasa. Maka sungguh luar biasa. Perintah puasa ini adalah efeknya pada diri kita. Yang pertama melatih kejujuran. Jujur pada diri kita ketika kita beramal soleh, ya kita lakukan dengan sebaik mungkin puasa ini. Maka sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Ahzab yang tadi kami sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan ucapan yang jujur, yang benar, yaitu artinya ucapan yang jujur. Maka sifat jujur ini sangat penting sekali pada pondasi kehidupan kita. Contoh misalkan dalam kehidupan kita berkeluarga, misalkan sebagai seorang suami, sebagai seorang istri dalam rumah tangga, pondasi yang utama juga adalah kejujuran. Maka sampai dibuat lagu, jujurlah padaku, seperti itu nggih. Nah, itu penting bener ya dan bunda. Kalau yang belum juga mungkin nanti belajar ya gitu. Jadi kalau dalam rumah tangga saja sangat penting sebuah arti kejujuran. Misalkan sang suami kalau tidak jujur saja misalkan,
bisa kacau. Istri juga sama. Ketika sudah tidak jujur dengan suami, dengan pasangan, maka juga bahaya. Jadi kalau kita dalam sebuah kehidupan yang mungkin skala kecil saja, itu juga harus jujur dalam rumah tangga ini terutama. Jadi insya Allah apabila kita sebuah rumah tangga yang sudah didasari dengan sifat jujur, saling terbuka, kemudian juga jangan sampailah saling menyakiti. Karena tadi itu, sifat jujur inilah salah satu modal kita untuk lebih langgeng dalam merangkai rumah tangga ini, Maka sangat penting bagi seorang suami apabila maksudnya jujur, tidak hanya jujur ketika tidak punya uang, Nanti kalau tidak punya uang, jujur, Mi, kita makan tempe aja dulu ya. Ini Abi lagi nggak punya uang. Nah, kalau sudah punya uang, nanti sudah lupa. Jadi kalau ketika kita sedang sengsara baru jujur, ya jangan seperti itu. Jadi ya harus fair ya. Ketika kita punya uang pun juga sama, perlakukan dengan yang terbaik kepada istri kita. Misalkan alhamdulillah baru cair sertifikasi, ya disampaikan kepada istri di rumah. Yuk Umi, alhamdulillah ini barusan ada cair sertifikasi, yuk kita makan bebek goreng, yuk kita makan lalapan yang enak-enak lah, seperti itu. Jadi semua bisa dirasakan berdua oleh keluarga. Itu adalah baru salah satu contoh bagaimana sifat jujur ini pada diri kita seorang muslim sangat-sangat penting. Nah, ini kaitannya dengan puasa tadi. Apabila kita tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Stempel Allah sudah ada pada kita, yaitu apa? Munafik. Tuh, ngeri ya. Bahkan sampai-sampai ada pendapat bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah puasa dengan sengaja tanpa udzur karena meninggalkan perintah Allah, sudah dikatakan munafik. Dosa besar ya dan bunda. Maka kaitannya jujur ini dengan puasa sangat penting untuk melatih diri kita bagaimana ketika kita bekerja dalam lingkungan kerja. Tadi lingkungan rumah tangga ya. Sekarang contoh lingkungan bekerja. Sikap jujur ini sudah ketika kita bina selama 1 bulan berpuasa ini, kita berlatih jujur. Siang kita berpuasa, baik itu ada yang melihat atau tidak, kita tetap berpuasa, yaitu menjaga bagaimana ibadah kita ini benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah terbiasa jujur, maka insya Allah selanjutnya di luar Ramadan pun kita akan bersikap jujur. Termasuk di lingkungan bekerja, misalkan ketika kita mohon maaf misalkan sebelum jam kerja, misalkan jam 7 jam kita nggih, ya syukur-syukur kita datang sebelum jam kerja, sudah datang, atau mungkin mepet pun pas jam 7 tet kita sudah sampai, seperti itu. Sama sebaliknya ketika pulang, ya jangan sampailah kalau bisa, kalau tidak ada halangan misalkan, ya kita berusaha jujur pada diri kita untuk pekerjaan kita kepada lembaga tempat kita bekerja, seperti itu. Jangan sampai kita hanya berkomentar, apalagi sekarang banyak kasus tentang korupsi itu, apalagi korupsi, sampai Masya Allah kita melihatnya kayak drama korupsi, balapan, dan semuanya nominalnya triliunan. Nah, ini bagaimana nih? Ya Allah, luar biasa sekali. Ini adalah sudah menjadi kayaknya mungkin di kalangan orang-orang sana ini sudah menjadi tren mungkin ya. Dulu yang masih miliaran, sekarang triliunan. Jadi sudah trennya kalau belum triliun itu nggak keren mungkin mereka itu. Nah, ini adalah salah satu sikap korupsi ini adalah tidak jujur kepada diri mereka sendiri, kepada pekerjaan atau kepada perusahaan tempat mereka bekerja, dan juga tentu tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sungguh-sungguh kita sayangkan ya dan bunda. Maka jujur ini sekali lagi adalah pondasi sifat yang sangat penting pada diri seorang muslim. Bahkan ini adalah ciri bedanya orang muslim dengan yang lain, seperti itu. Kita taat setiap waktu sholat, kita langsung taat dan patuh untuk melaksanakan ibadah sholat. Kita juga harus jujur dimanapun berada. Ketika kita sedang berada di tempat pun, mohon maaf misalkan berada di tempat yang non muslim,
kita harus jujur kepada mereka. Sampaikan, mohon maaf, saya izin mau sholat, ini ada waktu sholat untuk kami sebagai seorang muslim. Sampaikan seperti itu. Jadi tidak masalah, karena ketika kita jujur, maka insya Allah Allah akan membukakan pintu kemudahan untuk kita untuk bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dan Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi sifat jujur inilah sangat penting ya dan Bunda. Bahkan kalau kita sekarang melihat banyak sekali sampai dibuat mungkin sebagai lelucon kita ya. Pokoknya naik jujur, ajur, seperti itu. Ini yang nggak benar kata. Jadi kalau kita jujur ajur, terus kemana kita lagi harus merawat sifat jujur ini kata. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan di dalam ayat tadi, berkatalah dengan perkataan yang benar atau jujur, sehingga Allah akan meridhoi apapun perilaku kita kata. Jadi ya dan Bunda, semoga kita semuanya untuk melewati bulan suci Ramadan ini dengan perjuangan yang sangat tidak mudah ya dan Bunda kata. Termasuk kita saat ini pada saat jam kerja wes jam 1, jam 2 saatnya, kalau yang ada Agus kemarin bilang ini waktu-waktu kritis ini sudah saatnya waktu mata berpejam, kemudian waduh senderan enak banget gitu. Tapi kita tetap, karena ini adalah masih diamanai untuk apa? Kita harus datang ke kajian. Kita tadi tadarus, kemudian kita lanjutkan dengan kajian. Ya kita bersikap jujur pada diri kita, jujur pada lembaga kita, dan juga jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan kita berlatih melalui puasa ini ya dan Bunda, sifat jujur ini tetap tertanam pada kita, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah tujuan yang utama dalam berpuasa kita yaitu sebagai hamba yang muttaqin, la'allakum tattaqun, sehingga kita semuanya senantiasa digolongkan orang-orang bertakwa. Berangkat dari sifat jujur inilah ketika kita dalam menjalani dalam kehidupan kita, apapun itu, dalam segi beragama, mungkin dalam pekerjaan kita, bersosial, justru sangat-sangat disarankan ketika kita memiliki sifat jujur ini, maka insya Allah Allah akan memberikan semua kemudahan-kemudahan dalam hidup kita. Ya dan Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit yang kami sampaikan. Sekali lagi kami di sini menyampaikan mungkin hanya bertugas tidak maksud untuk menggurui atau mengajari kepada teman-teman semuanya. Sekali lagi kita saling berbagi, kita memberikan nasihat menasehati, maka insya Allah apabila kita mengambil hikmahnya dari satu ayat, mungkin sebuah hadis juga yang disampaikan oleh rekan-rekan semuanya, maka insya Allah akan menambah wawasan kita dan tentunya adalah menambah keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesabaran, kejujuran pada diri kita semuanya, kemudian juga kekuatan untuk melaksanakan ibadah perintah puasa ini kepada kita semuanya, dan kita senantiasa juga lulus dari Ramadan ini menjadi pribadi-pribadi yang jujur, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami Yana dan Bunda. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.